kuasa Tuhan tidak terkalahkan. Harus percaya karena Tuhan adalah empunya segalanya. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk pada tahun 2023. Tahun yang banyak dikhawatirkan oleh banyak orang. Tahun yang membuat orang pro dan kontra antara gelap dan terang. Nah, bagaimana menurut sahabat menanggapi tahun 2023? Ada yang baru dari statement hambanya Evangelis Daud Tony. Kita dengarkan dulu. Ini berapa hari lagi udah tahun 2023, Jonas? Ya, Pak. Jadi tahun inflasi selama 5 tahun, Jonas. Dimulai awal tahun ini, Pak ya. Berarti sampai kondisi seperti ini selama 2 tahun, Jonas. Tetapi ekonomi bergerak karena adanya pilihan presiden, Jonas, pilihan legislatif, pilihan gubernur, pilihan bupati, Jonas, pilihan DPR, MPR, Jonas, sehingga ekonomi bergerak. Ya, karena banyak pemesanan atribut, Pak ya. Karena banyak dana siluman yang tidak dilaporkan pajak, semua akan berputar, Jonas. dan itu nilainya sangat fantastik, Pak ya, tentunya ya. Lebih jelas pasti besar, Jonas. Namanya dana apa, Jonas? Siluman. Pada waktu pilihan gubernur, pilihan legislatif, pilihan bupati, pilihan presiden, pilihan gitu, Jonas. Nah, itu berkeliaran semua itu dana itu, Jonas. Nah, pelakunya tidak ada yang tahu hanya Tuhan dan dirinya. Jadi yang dana-dana yang tidak kedeteksi, Jonas. Nah, itu semua berputar tahun depan, Jonas. Oh. Wah, ini ada pertanyaan juga nih, apakah ada perang santet ini, Pak? Ya pasti ada, Jonas. Ada, Pak ya. Tahun depan, tahun politik semua, Jonas. Ya. Tenang aja, Jonas. Percaya Tuhan bekerja dengan cara ajaib, Jonas. Yes. Amin. Dengan tenang kita menantikan hari itu, Jonas. Ya, Pak. Jadi 2 tahun, Pak ya. Inflasinya 5 tahun, tapi mulainya ini dari awal tahun, Pak ya. Kondisi seperti ini. Sampai Pilpres, Pak ya. Iya, betul. Nah, dia buka jalan saat tiada jalan, Jonas. Nah, berdasarkan statement hambanya Evangelis Daud Tony tadi, ada 2 hal yang saya garis bawahi di tahun 2023 yang perlu kita perhatikan dan waspadai. Yang pertama, resesi akan tetap terjadi, bahkan akan meningkat. Yang di dalamnya ada inflasi, stagflasi, dan kenaikan suku bunga, dan lain sebagainya. Yang disimpulkan, banyak negara akan kewalahan untuk mengendalikan ekonomi. Nah, bagaimana dengan posisi Indonesia? Ingat, walaupun ada resesi gelap kata dunia, dan juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, akan ada tetap setitik terang. Pergerakan ekonomi membuat Indonesia bisa dikatakan sedikit bernapas. Ya, jadi Indonesia tidak akan mengalami hal yang sangat buruk, ya, karena ada titik terang dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati Indonesia. Apakah sahabat percaya atau justru sebaliknya? Ya silakan. Keputusan ada di tangan kita masing-masing. Lalu yang kedua, tahun politik. Nah, ini penting ini.
tahun politik akan terjadi di 2023. Ya. Sudah mulai bicarakan pasangan presiden dan wakil presiden. Dan ekonomi akan bergerak. Tapi yang paling penting untuk kita bahas bukan masalah tahun politik, ekonomi bergerak karena ada pilpres. Tetapi di dalam tahun politik ini banyak orang akan mengalami atau melakukan kecurangan. Tadi disinggung dana siluman. Dana siluman ini akan digunakan untuk menyuap, merayu, atau membungkam seseorang. Ya, atau untuk memenangkan pasangan tertentu. Yang bisa dikatakan ini money politik atau bisa dikatakan uang gelap yang seharusnya tidak dilakukan. Ya. Yang seharusnya bermain bersih kok malah kasih uang supaya orang atau pasangan tertentu dipilih. Seperti itu. Dan ini tidak baik, ya. Tidak baik. Apalagi sampai nanti uang itu digunakan untuk pesugihan, ya, connect kepada alam gaib atau kepada iblis, supaya apabila uang itu dibagikan kepada masyarakat atau kepada orang, nah, bisa membuat pasangan tertentu menang. Itu pernah saya dengar dulu, ya, dan ini seharusnya tidak terjadi. Ya, dan yang berikutnya dalam tahun politik yang perlu kita waspadai adalah santet. Santet adalah ilmu hitam yang digunakan seseorang untuk menjatuhkan lawannya atau menjatuhkan orang yang dibencinya atau orang yang menyakitinya. Ada santet tingkat tinggi sampai kepada membunuh seseorang, membuat orang lumpuh dan cacat dan lain sebagainya. Hanya supaya tujuan dia tercapai. Kalau lawan politiknya nanti lumpuh, tidak berdaya, aku pasti akan memenangkan pertarungan. Ya, karena ini pemilu adalah pemilu serentak. Banyak kepala daerah akan dipilih oleh masyarakat. Termasuk juga adalah yang paling ditunggu-tunggu pilpres, ya, pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya, saran saya, kalau kita masuk dalam tahun politik, mungkin kita terlibat di dalamnya, mungkin jadi pasangan yang akan dipilih, atau tim sukses yang memenangkan pasangan tertentu. Ingat, pesan, dan ini firman Tuhan, jangan lakukan neraca serong atau timbangan yang salah untuk melakukan sesuatu, meraih sesuatu. Ya, melakukan kecurangan dengan uangmu, ya, karena kalau melakukan kecurangan, memenangkan pilpres atau memenangkan pemilihan kepala daerah dengan uang, pasti nanti kalau menang berpikir bagaimana cara mengembalikannya, karena sudah banyak uang habis, kan, modal sudah keluar banyak, pasti modal minimal kembali dulu, ya, itu tidak baik. Ya, jadi bermain bersih saja. Kalau untuk pemilu ada uang dana untuk pemilu, misalnya cetak spanduk, cetak baju dan lain sebagainya untuk kampanye, ya silakan. Tapi kalau udah sampai kepada dana siluman, ya, yang bisa membuat orang terbungkam atau melakukan kecurangan, nah itu stop. Ya. Dan yang kedua, santet tadi. Ya, ini pasti akan terjadi dari tahun ke tahun atau dari pemilu ke pemilu. Orang menggunakan jasa kuasa gelap, kuasa iblis. Yang ngomong Evangelis Daud Tony, kenapa? Karena dia sudah berpengalaman. Dia sudah tahu itu pasti terjadi. Ya, karena dia mantan dukun santet itu. Ya. Nah, bagi sahabat, ya, yang mungkin jadi sasaran nanti, pastikan punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Minta dia membentengi hidupmu. Karena hanya kuasa Tuhan yang mampu
mengalahkan kuasa gelap. Kuasa Tuhan mampu untuk menahan serangan iblis. Kuasa Tuhan tidak terkalahkan. Harus percaya karena Tuhan adalah empunya segalanya. Jangan gunakan kekuatan gelap, kekuatan gaib, kekuatan iblis untuk melakukan kecurangan atau untuk tujuanmu tercapai. Andalkan Tuhan saja. Karena Tuhan yang memberikan kekuasaan, Tuhan juga yang akan mengambil kekuasaan. Kalau dipercayakan memimpin Indonesia, berarti ada tanggung jawab yang harus kita lakukan untuk kesenangan Tuhan. Kalaupun tidak masalah. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita di bidang lain yang tentunya lebih baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Anak Tuhan harus optimis. Jangan terlalu ambisi, nanti membuat kita jatuh. Bukan jadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Selamat memasuki tahun 2023. Jalani bersama Tuhan. Tuhan memberkati.